Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bumi dalam berbentuk dan kosong telah berisi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 92-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, sangat dalam rencana-rencanamu. Amin. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Dia memisahkan air yang ada di luar cakrawala itu dan yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Telah kemarin lagi musim bantuan itu malam, jadilah petang, jadilah pagi itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Jadi ketika mereka menemukan teruji dan taruji yang merupakan pengharapan, permainan lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah mencintai segala binatang-binatang. Allah mencintai segala. Firman Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda pantaran yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Amin. I see
Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Kita dengarkan liturgi yang kedua, kejatuhan ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu salah perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar bunyi Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Senin, bersembunyilah manusia dan istrinya itu menghadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku terancam. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan padamu bahwa kau terancam? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau temukan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Amin. Yang dibawakan oleh anak kita yang bernama Yosia Simamora dengan judul Raja Damai. Raja damai, cahaya telah datang di sinar cahaya bintang. Malam semakin gelap, dunia tertidur lelap. Hening sunyi, terdengar suara bayi. Malaikat pun bergembira, menyanyi, tepuk sorak pun berbunyi. Raja damai telah lahir, Yesus Kristus namanya, kekuasaannya tiada akhir baginya. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Kita dengarkan di liturgi ketiga, janji keselamatan. "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi kau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan." Manakah
yang berada supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Aku akan bertingkah terhadap engkau. Aku akan memurnikan perangmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala nikmat daripadanya. Aku akan memberikan para nabiku seperti dahulu dan para penasihatku seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Pada waktu itu orang kufur akan lepas ke Yerusalem dan orang bisu akan bersorak-sorai.
Janji keselamatan yang Allah telah berikan ini disempurnakan. Bumi yang masih dialami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah hidup? Marilah kita mendengar penuturan Alkitab dari hidup yang keempat, kelahiran Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Yesus setelah ternyata zaman itu dari Roh Kudus memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Dalam bulan yang genap, Allah menurut malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang berkenaan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menemui engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di daerah mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi hidup selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbalik di dalam kandungan. Dan membina dan dengarkan persembahan pokok ibu kita PDIJ Banten Tuban. Mari kita bersuka cita, Yesus lahir, mari puji sembah. Sambut Dia Raja Sang Penebus, Sang Juru Selamat anaknya yang Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar kepala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa karena
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan meremehkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan bertahan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diukukan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kewajibanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, sepanjang salat dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan kebesaranmu. Amin. Penyalaan diri. Thank
kami duduk kembali. Lagu pujian dari Kor Padokan. Dari kaum bapak GKPI JK Tanjung Uban.
Tuhan diasur kolom roham na pinasahat ng Tuhan ganun masada-sada tarlumo bima diapalan pertikiro na Tuhan biluas polo hati malas diroha di mana menarimoti dari dunia anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Bahwa dari Tuhan tiada yang salju tunggurando akan masa di perjalanan minggu kami, di perjalanan minggu di bangsa kami, di perjalanan di kumul kami dari Tuhan. Semua hidup dari Tuhan tiap perjalanan di kumul kami, beragam lo nama sahabat sahabat Tuhan genuk bersara-sara, baik merhite las roha, merhite parukilo tentang merhite aku roha, nakos roha nami dari Tuhan. Robe parukilo dari usaha putihnya dari Tuhan, parminoto rohisi, jalan dari bawah kami kepada itu asal satu para berpikir. Semua ini dari Tuhan kenalan dan Tuhan dia berpikir. Masih maroham, dina Tuhan kami, ede pemujian kami, jaga apa dan nasahat nabosom karena sekalian kami yang dari Tuhan. Bagi kami, oh Bapak bisuki mempersiapkan kami, asa boy di pertumpahan, kelebihan di perjalanan di guruna dari Tuhan. Nang kami bersempurna dari Tuhan, bagi ngomong berubah menjadi kami ganung masyarakat berkeluarga dari Tuhan. Bertumpah yang boleh hanya roha, margide atau seorang tidak dana, margide berterbang di pakat, margide akas karohan napilasahan Tuhan galuh bersara-sara, margide memahami komos berbangun dari roas memahami makasunana, dalam lamoti kami, unak ala kasunana dari Tuhan, gabe menipil kami sedaran napilasita dan yadapun anak Yesus Kristus Tuhan kami. Nanti kaya nakon namin dari Tuhan, kumpulan lo namasa di perjalanan di Moldinasida, baik saya kalau seorang dari Tuhan, mengilu kami komos berbangun dari oh mana berkurang-kurang pun yang nakon, pemalu set akapar sahito, ramoti kue magurang dari sipur magurang dari Tuhan. Nanti kaya nakon namin ang beribadah dari Tuhan, kumbiar lo rohanami mengira perkembangan di Tamanon. Kumpulan lo akal dan minu ala di kebajuan di zaman dari Tuhan. Alai minu mahami komos berbangun dari oh mana makaramoti anak konami. Padahal misalnya kapal maraan asabui anak konami bertumbuh berkembang so menaik kalau mohon di roham dari Tuhan. Jalui mau berbeda dan di akal kembalian. Nanti anak konami dalam situ persekolahan di Asia dalam menuju ke persekolahan dan minggu. Koma totong nama perbisuki nasida leon hapstara na halusukon nasida koya di Tuhan asaboy di dalam nasida perjalanan di luar nasida dan menuntut ilmu dan bertinggi di Tuhan nak somoni nak anak konami nak hansel nabe yang akan makirim perkara Tuhan asiro hamale Tuhan koma na menugu kami lugu mahami pecapalan kalau baki asaboy kami maka sonangan somodongan kami dari Tuhan. Nak somoni lepe dia para perkiano dari Tuhan kami kami. Yang kalungan kami nasuk nasahan lepe pasu-pasu. Berhide para anak konon anak dan guru dari Tuhan. Bagi rohani memosa turun rohan kami. Asih roham pasu-pasu mah inai keluarga dari Tuhan. Jalan los menasihkan makin sopan dan persita roham. Jalan pasangan nabi kita nyerah doa-doa di keluarga ini Tuhan. Ngajak kadoan nabi semua pe atau mau dibagas bangsa itu dari Tuhan. Unsur Tuhan do ahan masa di perjalanan menuju Indonesia. Tuhan saya dan Indonesia. Dia perjalanan program perobatan yang di dalam Indonesia. Terlumuri maya di Tuhan tidak berunani. Nyonya sopi berubah di Tuhan. Asimah rohama dari Tuhan. Marnimo rohani dikuturi ina kami dan persoalan kami ina sayau. Alai diketahui nam asal oleh Tuhan nang dia oleh perpikiran. Unsuboy behami, boy pajupang boy lakmalas roha. Mengilu mahani Tuhan dari Tuhan. Oh mana mangaramoti ina kami. Loas ma ina kami mak kasonangan tumpe beak di belumana. Jalan batulus mana kasihtan rohana. Perjalanan di luar Indonesia, tunggal kita perjalanan apa buat namis dari luar Indonesia.
manusia. Maksoni nang tinapur kami nonya setui berpuluh balik Tuhan. Toh dia dalam satu bilang satu. Di masa bodoh paksa itu nyanami. Kosmar hanami magyo terubah muda berdiri. Unsur terjamahan dobre, unsur terjuahan dobre, ang tinapur kami. Alai kosmar hanami. Na didongani horo, na dirapoti horo na guru kami. Upaya na boy dobre. Berdalam perubatan natural Indonesia. Bagi memahami komos berubah oleh Tuhan. Di perjalanan juga Indonesia, oh mana berbuat, nama itu nanti pun di dalam pikiran bukan warga oleh Tuhan. Asal boleh jumpa dengan guru kami, kami lumon nasib berhide berubah Tuhan. Nanti anak kami be praik segera oleh Tuhan atau mau dia yang besar menjaga seperti itu. Kos rohani permohonan. Madomando dia nakonami. Alani rakot maya nakonami. Leo mahamelumot nasiko putu yang nakonami di Tuhan. Naksomonipe bagas doro na binar bedia mona di Tuhan. Asima rohat o mana makaramoti. O mana pasawro toni berbadia di bagas doro. Asabui memargi dia bedia di bagas doro. Nakwal halaluna be di Tuhan namang ruo kudio. O mana makaramoti. Leo hajisuko na haruskara na Asaboy perjalanan perjalanan di Rio, obat di asli korong di Roham. Nang sendiri ruas di Rio dari Tuhan asli Roham. Oh mana mengalamoti masuk baru ruas besar dari Tuhan. Ruas manusia maka semangat di Cina. Ruas manusia menerangi kembalian dari Tuhan. Asaboy memerhiti ruas di Rio, boy terbarita ruas terbarika ma harajo mu toma-toma di video dari Tuhan. Nang kami sempurna dari Tuhan tidak beragami atau daun kami. Koma untuk nama masuk kami. Koma nama mengirim perjalanan di hidup kami. Nang di dosa kami nabudangi dari Tuhan. Unsur kamar kami mengido pas-pas nasihat kue. Alaya kue dipertikiran dari Tuhan. Asimar kami. Di dosa kami nabudangi timbul kurasi kami. Asa kamar dalam bedia kami. Majalu ko di pas-pas next pasakong menurut kami. Mari Yesus Kristus Tuhan kami. Martanya kami doa. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, salam. Horas. Selamat Hari Raya. Alana Puparohami Amangkinan, saya perhatikan bahwa tema negara kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hirana orang sukacita dari kita boleh. Muhammad Tajalan Habbiran siapa taruh selamat Hari Raya. Jangan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kemudian subtema melalui Natal Patogar, mari bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12.
Jadi waktu tahun 90-an, ku ingat waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa itulah pertama-tama tenar-tenarnya film India. Yang paling ku ingat sampai sekarang itu adalah film India yang judulnya Kotare. Kan? Jadi di banyak film India sepertinya sudah menjadi budaya dalam hidup mereka. Kalau suka maupun duka, susah maupun senang, kaya atau miskin, mau hujan atau mau panas, semua itu dinyanyikan dan dijogetkan. Iya kan? Jadi kalau kita bangsa Batak orang bangnya, sudah di Batak, mak sudah di Orso, ini nama gue. Berkembang itu. Orang kita seseri soal dapat juga besar rohani. Berarti perlu kita dalam bidang masih ada budaya India yang sulit lebih terkoordinasi. Ekspresi dari bersuka cita itu adalah tersenyum. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus bersuka cita? Pada waktu itu, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Tapi mengapa dia katakan dalam penjara dia, tapi dikatakan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan? Bersuka cita ini berasal dari bahasa Yunani disebut kairo. Kairo artinya adalah ceria, miar-miar, ceria. Diumpamakanlah gambar ceria dalam bahasa Yunani itu, yaitu seperti anak kambing domba yang baru lahir. Yang baru kamu ingat? Anak kambing domba kalau dia baru lahir, dia akan melompat-lompat dan lari-lari. Dia bersuka cita, bergembira. Kalau kamu boleh muda, kamu hati yang bilang kepada sorry. Gambaran dari bersuka cita, melompat-lompat, berlari-lari dia karena lepas dari kandungan kurungan induknya. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Apa arti di dalam Tuhan? Berarti ada di luar Tuhan, ada di dalam Tuhan. Berbeda sukacita orang yang berada di dalam Tuhan dan yang ada di luar Tuhan. Jikalau di luar Tuhan bagaimana? Yaitu Bapak Ibu serta Saudara, kalau di luar Tuhan itu diibaratkan seperti kembali kepada proses dari seorang anak lahir. Kalau tadi umpamanya itu adalah anak kambing domba lahir dia ceria, kemudian kalau di dalam Tuhan, bagaimana perbedaannya dengan di luar Tuhan? Jadi kalau ada seorang anak yang berada di dalam kandungan, itu pendengarannya, matanya, hidungnya, mulutnya, dan organ-organ tubuhnya yang lain itu belum berfungsi secara sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah orang yang tidak di dalam Tuhan. Dia sesat dalam hidupnya, dia gelap dalam hidupnya, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana
dalam kehidupan ini. Itu di luar Tuhan. Tapi ketika anak itu lahir, maka matanya berfungsi sempurna, pendengarannya berfungsi sempurna, mulutnya berfungsi, hidungnya berfungsi, seluruhnya tubuhnya ini berfungsi sempurna. Arti dalam rohaninya yaitu orang yang di dalam Tuhan, orang yang menerima Yesus Kristus, dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu jalan kehidupan, dia tahu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau bersukacitalah di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti dia sudah lahir baru di dalam kehidupan ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang dikatakan senantiasa, sulit maupun mudah, bebas maupun terkurung. Karena Rasul Paulus tadi berada dalam penjara, dia katakan senantiasa. Kalau dasar dari hatinya sudah memilih Yesus Kristus menjadi juru selamat, maka suka maupun duka, sulit maupun mudah, bebas maupun terkurung, dia mampu bersukacita. Kenapa? Karena ada juru selamat dalam hatinya. Makanya dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berani Rasul Paulus katakan begitu. Kenapa? Karena dia sudah menerima Yesus Kristus dalam hati. Itulah yang memancar keluar. Jadi orang yang keliru di dalam luntang. Itu apa yang keliru? Mau percaya isi dunia kita kan? Itu kan faktor dari luar ke dalam. Itu keliru. Membuat kita bisa bersukacita senantiasa dalam kehidupan adalah dari dalam. Yesus Kristus yang kita terima di dalam hati kita, itu yang terpancar keluar. Itu yang membuat wajah kita ini bersinar. Ada bahasa mau tentang kecantikan ini. Inner beauty, inner brain. Kecantikannya itu terpancar dari dalam, bukan tenaga salon, bukan tenaga rebonding dan tenaga yang lain-lain yang pernapasan yang ada di dalam diri kita ini. Bukan itu. Jadi dari dalam yang terpancar keluar sukacita itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dalam ekonomi itu mengendalikan sukacita hidup kita. Enggak ekonomi lagi yang mengendalikan wajah ini mau bersukacita atau tidak. Harus jelas Bapak Ibu kualitas dari iman kita, yaitu ketika kita menerima Yesus Kristus juru selamat dalam kehidupan kita, maka itulah yang terpancar keluar, sehingga itulah yang disebut bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Salah itu memang bagaimana? Itu. Tapi yang indah, buahnya itu manis. Amin. Amin. Orang yang sabar itu orang yang muda. Amin. Ya Bapak Ibu. Orang yang sabar itu orang yang muda. Hidup mengusir Bani Bisong, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Wah, ini pun gampang ya, Bapak Ibu. Anak-anak sekolah itu, karena saya langsung semua. Tahan, tahan, lepaskan. Tahan nafas. Tahan, tahan, tahan. Lepaskan. Yang masuk semua
dua bangunan. Reformator gereja yang bernama Martin Luther katakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi kalau kalian akan ingat dengan tahu, mau tahan itu susah kan? Jadi harga doa itu setara dengan nafas. Kalau kita tidak bernafas, tak mati. Makanya di Rokok si Rasul Paulus bisa bertekunlah dalam doa. Orang saya tahu betul. Sebanyak kita bernafas, sebanyak itulah doa kita. Supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perayaan Natal ini apalah pengharapan kita? Yang kita rayakan yaitu lahirnya anak. Kelahiran anak itu adalah simbol pengharapan kehidupan. Ketika lahir anak di tengah-tengah rumah tangga kita, berarti ada garis keturunan kita meneruskan nama kita, sehingga ketika lahir anak itu adalah dikatakan simbol pengharapan kehidupan. Simbol pengharapan kehidupan itu satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus yang lahir, yang kita rayakan. Jadi kalau ada pun yang mengecewakan, mematahkan semangat, mematahkan cita-cita, mematahkan impian, maka lihatlah sekarang bayi itu, Yesus Kristus itu, dia lahir di tengah-tengah persekutuan katolik ini, memberikan pengharapan kehidupan yang baru, sehingga kita mampu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam membesarkan anak-anak, demikian juga dalam persekutuan yang kita kasih ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Natal bagi kita seluruhnya, dan sejahtera Tuhan yang ada pada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama pada saat ini. Di dalam keluarga besar Siregar Borobere Ibabe, kami melihat Tuhan menganugerahkan sukacita ketika kami bersama-sama dengan anak-anak kami yang masih kecil menanamkan firman Tuhan bagi mereka melalui Natal ini. Kami percaya itulah dasar pengharapan kehidupan kami, yaitu memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar iman mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga kami seluruhnya orang tuanya. Warisan iman itulah Tuhan yang kami pegang teguh, yang menjadi dasar kehidupan kami dan menjadi dasar pengajaran kami bersetiap anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, kesempatan yang begitu indah yang kami peroleh dalam hubungan Siregar pada hari ini. Dimuliakanlah Tuhan. Hamba memohon kepadamu ya Tuhan, Badan Pengurus Harian Togam Siregar ini, berkati ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau, sehingga tanggung jawab mereka di dalam memimpin hubungan ini dapat berjalan di dalam takut akan Tuhan, melahirkan damai sejahtera di tengah-tengah hubungan yang kami kasih ini. Demikian seluruhnya anggota, orang tua,
Bapa di surga, Bapa yang baik, anugerahkanlah kesehatan, sukacita hidup, damai sejahtera. Demikian juga pekerjaan, berkati Tuhan. Tambahkanlah kiranya berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga seluruhnya anggota hubungan ini. Untuk setiap anak yang masih dalam proses pertumbuhannya, kepada Tuhan kami memohon Engkau kiranya menyertai pertumbuhan dari setiap anak-anak Tuhan ini. Besarlah mereka ya Tuhan di dalam berkat dan kesehatan daripada Engkau. Bertumbuhlah kiranya mereka di dalam iman Yesus Kristus Juru Selamat. Demikianlah kiranya juga bertambahlah kiranya kepintaran mereka melalui ketekunan mereka dalam belajar. Demikianlah juga kiranya jadilah mereka anak yang hidup berkasih hormat kepada orang tua. Seluruhnya pemuda-pemudi anak Muat tugas Sirigar ini, Tuhan berkatilah kiranya mereka di dalam masa menggapai masa depan. Bapa di surga, jika mereka masih di dalam masa studi mereka, Tuhan antarkanlah mereka menyelesaikannya. Setiap yang mencari pekerjaan sesuai dengan talenta bidang keterampilan ilmu yang ada dalam hidup mereka, bukakanlah Tuhan pintu pekerjaan bagi mereka. Demikian juga setiap anak dari tugas tergabung dalam tugas Sirigar ini, Bapa di surga, anugerahkanlah kiranya kepada mereka masa depan yang terbaik sesuai dengan yang kami perjuangkan, yang kami doakan, sesuai dengan yang diharapkan seluruhnya pemuda-pemudi yang ada di Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Inilah dia Bapa di surga, jalan bagi kami memuji memuliakan nama melalui perayaan Natal dan Sirigar Burubere Babere pada saat ini. Terimalah ya Tuhan ibadah kami ini, meninggikan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya Tuhanlah yang berkuasa memberkati kami di dalam kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan hari ini, besok sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dasar bagi kita di dalam memberikan persembahan firman Tuhan Matius 2 ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Amin. Di dalam sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita. Terima kasih.
Marilah kita bersama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dalam kehidupan kami, terimalah persembahan perayaan Natal Parsadaan Toga Siregar Buru Bene ibadah pada hari ini. Ajarkanlah kami bekerja dan saling melayani dengan sungguh untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera dimanapun Engkau mengutus kami. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama kami manusia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Natal, mari kita sambut